Ada sedikit motivasi dari saya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang kaya gelisah dengan kekayaannya dan hitung-hitungan dalam bersedekah, bahkan bersifat pelit dan kikir. Banyak artis bercerai padahal pasangannya sempurna, kaya, ganteng, dan cantik. Banyak pejabat korupsi padahal puluhan juta gaji dari jabatannya. Banyak polisi yang tak mengayomi tapi malah memeras rakyat. Ada yang mengatasnamakan perjuangan malah menilap dana bos. Banyak pembisnis sukses tapi tidak jujur. Banyak yang masih bergelut dengan riba hanya untuk gaya hidup. Ada yang menguasai banyak ilmu agama tapi gemar bermaksiat dan tak mengamalkan ilmunya. Ada yang gemar berdakwah tapi tak mampu mendakwahi dirinya sendiri. Ada yang suka minum khamr, narkoba, dan berzinah dengan alasan kesenangan. Ada yang sudah berkeluarga dan bahkan punya anak merasa kurang tentram, seolah jauh dari kata sakinah, mawaddah, warahmah. Ada atasan yang suka menyunat uang bawahannya. Ada seorang guru atau karyawan yang suka korupsi dan bahkan korupsi waktu. Ada yang punya proyek dan tidak jujur dengan proyeknya. Banyak dokter, perawat, dan bidan yang tidak lemah lembut, tidak jujur, dan bahkan terkadang tidak memanusiakan pasiennya. Ada yang sibuk mencari dunia sampai lupa pada Tuhannya dan lalai dalam sholatnya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Mari kita berpikir, kenapa mereka demikian? Karena dalam hidupnya bukan Allah yang mereka jadikan prioritas dan tujuan utama. Karena jika Allah yang mereka jadikan prioritas dan tujuan utama dalam hidupnya, maka sangat mustahil mereka berbuat demikian. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa. Ayo kita berhijrah. Karena ketika kita berhijrah dan lalu Allah kita jadikan prioritas dan tujuan utama dalam hidup, maka Allah akan meluaskan rezeki dan kelapangan hati untuk kita. Dan ketika hati kita sudah lapang dan luas, maka sebanyak apapun persoalan yang kita hadapi dan sebesar apapun masalah yang menimpa kita, kita akan tetap tenang menyikapinya. Karena hati kita lebih lapang dan lebih luas dari masalah yang kita hadapi. Tapi jika dalam hidup bukan Allah yang kita jadikan tujuan utama, maka hati kita akan sempit. Jadi sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun pangkat dan popularitas kita, semua malah tak akan henti menggelisahkan dan bahkan membingungkan. Karena hati yang sempit tak akan pernah merasa cukup dan bahkan akan menjadikan kita sebagai budak dunia yang tak akan pernah ada puasnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, tak usah malu apapun profesi dan pekerjaan kita. Selama itu halal, semua adalah pekerjaan yang mulia. Dan yang terpenting, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dan apapun peran kita dalam kehidupan, niatkan semuanya untuk ibadah dan jadikan Allah sebagai prioritas dan tujuan utama. Dan jika kita galau, gelisah, sedih, gundah gulana, hati tidak tenang, maka perlu kita cek pasti ada kesalahan dan maksiat yang kita lakukan. Dan sudah pasti kita meletakkan dunia di atas Tuhan. Dan juga saya pastikan hubungan kita dan Allah sudah tak lagi mesra. Jadi kesimpulannya, tolak ukur ketenangan dan kebahagiaan bukanlah kekayaan, bukan jabatan, dan bukan popularitas. Tapi tolak ukur ketenangan dan kebahagiaan adalah tergantung di mana letak Allah di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.